Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Bab 4835 sampai bab 4836 pencegahan tertinggi. Menghadapi ledakan penuh Qiandeng, Qin Chen mencoba menekan lawannya. Tapi bagaimanapun juga, Qiandeng terlalu kuat saat ini, dan pencegahan tertinggi tidak bisa menekannya sama sekali. Metode lain yang diciptakan sendiri tingkat bintang. Keluh Ning Tai lembut, Zhong Zimo berkata, roh gunungnya dapat menciptakan teknik ciptaan sendiri tingkat bintang, jadi tampaknya normal baginya untuk menguasai berbagai jenis teknik ciptaan sendiri tingkat bintang. Mata Ning Tai tiba-tiba terangkat, itu tidak normal sama sekali. Saya melihat bahwa ketika pencegahan anti tertinggi Qiandeng yang kuat akan jatuh, Qin Chen meledakkan metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang peringkat ketiga, domain naga alami. Boom, terdengar suara keras, mengejutkan dunia, dan dunia runtuh. Dengan bantuan peningkatan pesat dalam domain naga alami, Qin Chen mampu sepenuhnya melawan Qiandeng. Brengsek Qiandeng, seorang biksu yang menghargai kata-katanya seperti emas dan setenang emas, mengutuk saat ini. Jangan salahkan dia, karena bahkan guru Wuxiang dari Buddhisme Barat pun memiliki keinginan untuk mengutuk orang lain. Metode lain yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 3? Bagaimana ini mungkin? Zhong Zimo tercengang. Kurang ajar kau, apa yang kamu, metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang tidak lebih dari itu. Mengapa ada kelas bintang kelas 3 lainnya? Metode rahasia, hujan asam, Qin Chen menggunakan sutra alam langit dan bumi, dan hujan asam dari alam Dzogchen menghantam kepala dan wajah Qiandeng. Dua boneka roh yang diberkahi tingkat suci harimau bertarung dengan gila-gilaan. Anak domba itu berulang kali melakukan gerakan aneh. Qiandeng, seorang bodhisattva kecil dari Buddhisme Barat, guru kelas 4 dan 3, dipukuli sedemikian rupa sehingga dia ingin mengutuk. Hujan asam sungguh menyiksa, tubuh suci Arhat Qiandeng terkorosi dan ditembus. Hal ini memaksanya untuk menggunakan metode ciptaan sendiri tingkat bintang kelas 1 untuk berubah menjadi tubuh emas raksasa. Buddha emas raksasa mengangkat langit, tampaknya kekuatannya tak tertandingi. Namun di bawah air hujan asam, setelah beberapa tarikan napas, ia mulai runtuh, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Qiandeng tidak bisa berkata apa-apa. Apa ini? Metode yang diciptakan sendiri, sepertinya tidak ada lingkaran cahaya khusus dari metode yang diciptakan sendiri. Apakah ini warisan khusus? Zhong Zimo tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya disiram dengan asam ini hujan. Namun, Qiandeng juga sangat sulit. Dia terus bertarung melawan Qin Chen, tapi dia tidak dikalahkan. Melihat ini, Qin Chen menarik napas dan memutuskan untuk menggunakan kartu asnya. Keterampilan suci asli semuanya gila, ini adalah keterampilan suci asli alam, keterampilan suci asli peringkat ketiga. Boom, segala sesuatu yang terkandung di dunia sekitar dan alam, tanah, tumbuh-tumbuhan, udara, uap air, bersama dengan ruang, waktu dan sebagainya. Saat ini, semua mengamuk. Murid Qiandeng menyusut dengan sangat cepat. Aku seharusnya memikirkannya lebih awal, kekuatan sucinya sangat murni. Dia berada di peringkat ketiga. Hati Zhong Zimo bergetar, tenggorokan Ning Tai kering dan serak, dan dia tidak bisa mempercayai matanya saat melihat pemandangan destruktif di depannya. Tetapi sumbernya adalah sumber alam, dia hanyalah alam suci agung. Alam suci agung telah menguasai sumber tertinggi ke alam peringkat ketiga, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan asal-usul yang lengkap pun sulit, hanya asal-usul yang sama yang mungkin terjadi. Semuanya gila, semuanya menjadi liar, gila, dan meledak.
Qiandeng hanya menahan 2 napas, lalu berteriak mengaku kalah. Ini juga pertama kalinya Qin Chen menggunakan All Things Madness melawan musuh. Ini memang keterampilan suci sumber alami kelas 3, dan itu benar-benar tirani. Tentu saja, ini banyak hubungannya dengan 3 penguatan kekuatan suci Qin Chen, 2 budidaya ulang selama 7 hari, dan mempraktikkan sutra alam semesta. Ambillah, Qin Chen menghela nafas lega. Siapa dia? Saya tidak percaya dia hanyalah murid batiniah. Pemimpin Liangshan berkata dengan suara yang dalam. Kepala Changke tersenyum dan berkata, Anda salah paham. Dia sebenarnya hanyalah murid dalam biasa dari Gunung Buzu kita. Oh, omong-omong, dia juga wakil presiden medan perang perantara. Apa? Zhong Zimo, Qiandeng dan yang lainnya melebarkan pupilnya. Wakil Presiden Perantara Medan Perang, saya pikir Qin Chen ada di sini untuk menghitung jumlahnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ini adalah raja yang sebenarnya. Kami, Bu Zousan, memenangkan pilihan pertama, dan giliran Anda berikutnya. Jika pemimpin Changke memiliki ekor, ekornya akan mencapai langit saat ini. Tuan Liang, Qin Chen tiba-tiba muncul di samping Liang Yu yang tertegun. Teman kecil Qin, Liang Yu tidak berani mengabaikan Qin Chen sama sekali. Qin Chen berkata, saya ingin tahu apakah saya bisa pergi mengunjungi sekte Anda? Liang Yu berkata, tentu saja, sekte Qin kami akan menyambut Anda kapan saja. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen ke sekte Qin, tapi sekte kecil seperti sekte Qin, tentu saja sangat diterima. Saya ingin tahu apakah ada tempat di sekte Qin kita yang dapat membantu teman kecil Qin? Liang Yu bertanya, ini bukan masalah besar, saya hanya ingin melihatnya. Kata Qin Chen santai, belakangan, Buddhisme Sitian bersaing dengan Penglai. Buddhisme Barat berada di urutan kedua. Penghargaan utamanya adalah Qiandeng. Dia sebenarnya sangat galak, jika bukan karena Qin Chen, Buddhisme Sitian pasti akan menjadi yang pertama. Tunggu 5 hari lagi, dan jelajahi reruntuhan Ni Luolongseng bersama-sama. Kursi pertama Changke dan kursi pertama Liangshan, Master Wuxiang mencapai keputusan dengan suara bulat. Saat Liangshan Penglai pertama kali pergi, warna wajahnya sama dengan hati babi. Apakah kamu akan kembali ke Penglai? Qin Chen memandang Zhong Zimo dan yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhong Zimo merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Dalam kompetisi memperebutkan tempat ini, Penglai secara tak terduga berada di urutan terakhir. Ini bukan masalah besar, saya hanya berharap ketika Anda kembali ke Penglai, saya akan berbicara dengan Anda, Tuan Qingdao. Kata Qin Chen, perjamuan Qingdao Lord, apa hubunganmu dengannya? Zhong Zimo sedikit mengernyit, dia benar-benar mengenal Guru Yan Qingdao, yang dianggap sebagai kakak laki-lakinya. Kamu hanya perlu memberikannya padanya, namaku. Qin Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak peduli mengapa Master Yan Qingdao mengincarnya, singkatnya, Qin Chen selalu tanpa ampun terhadap mereka yang menentangnya. Dia meminta Zhong Zimo berbicara untuk tujuan sederhana. Dia ingin memberitahu Guru Yan Qingdao bahwa saya, Qin Chen, telah mengarahkan pandangan saya kepada Anda. Selama 5 hari ke depan, Gunung Buzu, Penglai, Buddhisme Sitian, termasuk Kinmen, sedang menunggu para murid yang akan datang satu demi satu. Pada saat yang sama, Changke dan 3 kepala suku lainnya tidak menganggur. Salah satunya adalah untuk memberitahu sekte tersebut, dan yang lainnya adalah mengundang sekelompok master formasi suci untuk membentuk formasi suci di sekitar reruntuhan. Peninggalan ini dimiliki bersama oleh 3 sekte, sehingga tentunya akan dikelola secara teratur di kemudian hari. Qin Chen menemukan tempat sepi dan memasuki kristal penelan dewa.
Dia mulai meneliti dan menggabungkan Xinghe Tiantu dan 18 puncak Maosan. 18 puncak Maosan tidak digunakan dalam 3 pertempuran ini karena 18 puncak Maosan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Xinghe Tiantu. Namun, jika 18 puncak Gunung Maosan digabungkan menjadi galaksi dan peta langit, hasilnya akan sangat berbeda. Memikirkan metode ciptaan sendiri tingkat bintang kelas 3 yang mengejutkan semua orang. Kata Qin Chen, tujuan saya sebenarnya adalah menciptakan metode buatan sendiri tingkat matahari bulan kelas 1. Metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 3 bukanlah apa-apa. Reruntuhan naga Sei Nero, alam rahasia yang langka. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah, tanpa terlihat, sepasang mata sedang menatap reruntuhan ini. Gao Ze, dari Huangmen klan Dewa Kaisar. Dia adalah pionir senior dengan pengalaman yang kaya. Sebagai anggota klan Dewa Kaisar, dia telah membuka banyak alam rahasia dan reruntuhan. Hanya ada 3 alam rahasia langka. Baru-baru ini, dia mendapatkan rahasianya. Di persimpangan Gunung Buzu, Penglai, dan Budisme Sitian, sebuah alam rahasia langka ditemukan yang ditinggalkan oleh orang suci naga Nero di zaman kuno. Karena alasan ini, Gao Ze menghabiskan banyak upaya untuk melintasi garis pertahanan ratusan keluarga perang dan datang untuk menguji keselamatannya sendiri. Bagaimanapun, melewati garis pertahanan berarti Gao Ze akan kehilangan semua cadangannya. Begitu ketahuan pasti ada jalan buntu. Namun Gao Ze merasa bahwa rahasia langka dan belum dijelajahi sepadan dengan risikonya. Meskipun dia tidak dapat memindahkan alam rahasia yang langka, dia dapat mencari sumber daya di alam rahasia yang langka dan menggali inti dari alam rahasia. Inti dari dunia rahasia adalah jantung dari dunia rahasia langka manapun. Tanpa inti dari dunia rahasia langka ini akan kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi dan menjadi dunia rahasia biasa, dengan nilainya anjlok. Dan jika inti dari dunia rahasia diambil dan dikembangkan, adalah mungkin untuk menciptakan kembali dunia rahasia yang langka. Oleh karena itu, perburuan inti alam rahasia adalah metode paling umum yang digunakan oleh ratusan keluarga perang dan klan Dewa Kaisar untuk menghancurkan dan menjarah alam rahasia langka lawan. Tujuan Gao Ze adalah inti rahasia dari dunia rahasia langka ini. Namun, untuk mencegah siapapun mencuri ke dalam reruntuhan, ketiga pemimpin Istana Changke telah membentuk formasi pemantauan, disertai dengan sejumlah besar formasi roh surgawi yang berpatroli. Jadi Gao Ze memutuskan untuk menunggu. Dia ingin menunggu sampai murid dari 3 sekte memasuki dunia rahasia, dan dia akan memancing di perairan yang bermasalah dan mengikuti mereka masuk. Jika Anda dapat menghilangkan inti rahasia dari dunia rahasia ini, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tapi premisnya adalah Anda harus memastikan bahwa Anda bisa kembali hidup. Yang terkuat dari ketiga murid ini hanyalah Tiger Saint setengah langkah. Selama aku memasuki dunia rahasia, tidak ada yang bisa menghentikanku. Gao Ze sangat yakin dengan misinya karena dia adalah seorang Saint harimau Xiaosheng yang kuat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Bagi Qin Chen, 5 hari ini setara dengan lebih dari sebulan. Sangat kritis, mengandalkan pemahamannya yang luar biasa, Qin Chen berhasil menggabungkan 18 puncak Gunung Maosan dengan Xinghe Tiantu. Ini adalah metode baru yang diciptakan sendiri. Qin Chen menyebutnya 18 galaksi. Sun Moon peringkat pertama, hati Qin Chen terguncang, dan kegembiraannya sulit disembunyikan. Bahkan Qin Chen sendiri pun takjub, dengan gerakan bintang 18 ini, aku khawatir petapa harimau Xiaosheng pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jangan lupa, Qin Chen masih memiliki menara yang menjaganya. Seberapa sulit jadinya jika keduanya ditumpangkan?
Qin Chen sangat menantikannya, setidaknya, jika perjamuan penglai Qingdao datang terutama untuk membunuhnya, Qin Chen memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Saudara senior Zeng, beritahu kami bagaimana Anda mengalahkan penglai dan Buddha Sitian? Pada saat ini, 100 murid Gunung Buzu sudah berada di depan reruntuhan orang suci naga Nero. Di antara mereka adalah Tang Yilan dan Tang Yilan, yang merupakan Qin Chen relatif akrab dengan Kong Si dan lainnya. Mereka semua mengelilingi Zeng Hai saat ini. Zeng Hai sedikit malu, sebenarnya, aku tidak bermain. Hah, Kong Si di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke Ni Fei Su di sebelahnya. Jika Zeng Hai tidak bermain, maka hanya Ni Fei Su dan Qin Chen yang tersisa. Mereka berdua yang memenangkan pilihan pertama bersama Bu Zhousan. Aku juga tidak bermain. Ni Fei Su menggelengkan kepalanya. Kong Si dan sekelompok besar murid Bu Zhousan membeku. Apa artinya? Saat ini, Qin Chen muncul, mata berkedip ke arah Qin Chen. Itu semua karena Tuan Qin, saudara senior Qin. Dia bertarung 3 pertandingan berturut-turut dan menang 3 kali. Dia mengalahkan Ning Tai dari Penglai, Zhong Zimo, dan Qian Deng dari Buddha Sitian. Zeng Hai langsung mengubah kata-katanya kepada Qin Chen. Gelar, karena dia merasa tidak pantas memanggilnya kakak muda lagi. Apa? Kong Si dan banyak murid lainnya terkejut. Saya mendengar bahwa Qian Deng disebut bodhisattva kecil dari Buddhisme surga barat, kan? Zhong Zimo sangat kuat, kapal abadi Penglai berada di tingkat ke-10. Para murid yang mengetahui kekuatan Zhong Zimo dan Qian Deng bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, 50 murid Buddha Sitian, 20 murid Penglai, dan 30 murid Sekte Qin semuanya berada di tempatnya. Melihat semakin banyaknya murid Bu Zhousan, mereka juga mengobrol satu sama lain. Setelah beberapa saat, semua mata tertuju pada Qin Chen. Saya mendengar bahwa roh gunungnya mengetahui 4 jenis keterampilan roh gunung, dan dia juga dapat menciptakan sihirnya sendiri. Apa dia bintang tingkat 1? Metode penciptaan, semua suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Sekarang, masuki reruntuhan Changke, sang pemimpin, menjadi pemimpin pasukan. Ini adalah kepercayaan yang diberikan Qin Chen kepadanya. Para murid sudah tidak sabar untuk menjelajahi reruntuhan Dragon Sein ini untuk pertama kalinya. Sekarang mereka diizinkan, mereka semua berlari ke dalam dengan gusar. Qin Chen juga tidak ketinggalan, ada banyak murid yang ingin membentuk tim dengan Qin Chen. Qin Chen tidak menolak, tidak apa-apa, tapi aku tidak akan menunggumu. Implikasinya, jika kamu bisa mengikuti, ikutilah, dan aku akan menjagamu semaksimal mungkin. Tapi jika Anda tidak bisa mengikuti, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Banyak murid yang sangat tersentuh ketika mendengar ini. Akibatnya, reruntuhan Sage Naga Niluo dibanjiri badai, dan masuk dengan kekuatan yang lebih lemah akan menjadi jalan buntu. Dan bagaimana dengan Qin Chen? Hampir dalam sekejap mata, itu hilang. Saya benar-benar meragukan bahwa dia adalah senjata suci, bukan harta suci bawaan. Seorang murid diam-diam berkata, jika tidak, bagaimana bisa begitu sulit? Badai ini beterbangan di angkasa, sangat menusuk, jika lebih cepat akan langsung hancur berkeping-keping. Mereka hanya bisa bergerak maju secara perlahan. Pada saat yang sama kelompok murid ini memasuki reruntuhan. Gao Ze yang telah menunggu lama, mengeluarkan jimat misterius. Setelah mengaktifkannya, seluruh tubuhnya menghilang, dan dia menyelinap ke dalam reruntuhan dengan lancar. Di reruntuhan, mengandalkan tubuh sucinya yang kuat, Qin Chen menantang badai dan bergerak maju dengan cepat. Di tanah, Qin Chen menemukan banyak luo Shengshi berserakan. Ini adalah batu permata yang berharga, yang dapat digunakan untuk membuat benda suci, ornamen terkenal,
dan juga dapat digunakan untuk membangkitkan semangat gunung. Dan, jumlahnya sangat banyak, tapi setengah jam. Qin Chen telah mengambil lebih dari 3.000 batu luoseng saja. Selain ledakan badai di reruntuhan, tidak ada bahaya lain. Inilah keuntungan eksplorasi pertama, sekalipun alam rahasia langka memiliki kemampuan generasi tetap membutuhkan proses dan waktu. Di samping itu, Qin Chen juga mengumpulkan beberapa harta karun lainnya. Roh peri yang kaya di hutan pegunungan, mata Qin Chen membeku. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa segar, denyut nadi abadi. Jantung Qin Chen berdetak kencang, mengaktifkan penglihatan super, dia melihat ke arah dasar hutan pegunungan, dan makhluk linier mirip ular berwarna putih susu muncul di bidang penglihatannya. Ini benar-benar pembuluh darah abadi, dilihat dari panjangnya. Itu seharusnya hanya pembuluh darah abadi kecil. Yang disebut pembuluh darah abadi kecil berarti ia lahir belum lama ini dan masih dalam tahap pertumbuhan. Namun, sebagai selama tidak dilenyapkan dan dihancurkan, hanya masalah waktu sebelum ia tumbuh menjadi pembuluh darah abadi yang nyata, bersambung.